Tanya-tanya nih. Ini boleh. Kita langsung main game aja kali ya? Boleh. Nanti kalian dapat permen kok. Oke. Nah, banyak. Nih, Dua. satu dua. Naik ya? Enggak dong. Turun. Oh iya. Berdua. Saya merupakan kepanjangan dari HIV adalah kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus. Oke. Lima. Oke, next. Aku nomor yang dapat. Oh iya. Oh iya. Dua. Sama. Sama. Boleh ya nggak? Menang ya. Tiga. Oke. Satu, dua, tiga. AIDS. Bukan. AIDS merupakan kepanjangan dari Acquired Immune Deficiency Fire. Virus. Oke, next. Lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Enggak gitu. Lain. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini tangga? Enggak, kalau kamu diam di sini baru ya. Di sini. Jadi kamu Enggak, di sini ya? tadi di sini kan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tujuh. Nah, nomor tujuh. Sebel. Penularan HIV bisa melalui udara dan bersentuhan. Salah. Penularan HIV itu dia tidak bisa melalui udara dan bersentuhan fisik. Kenapa? Karena media penularan HIV itu dia melalui perantara sebuah cairan yang ada dalam tubuh kita, yaitu ASI, cairan sperma, cairan vagina, anus, dan darah. Oke. Ini nomor 7 aku kira bukan soal, ini kayak antara benar atau salah. Bisa aja kok. Kayak bingung Ini kan salah. Alasannya apa? Bisa aja kayak gitu. Soalnya kemarin tak gituin mereka. Oke, next. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Kok kita 11, 12 ya? Jadi HIV terdapat dalam. Udah tadi. Ya, next. Oh, Next. sama ya. Next. Satu, sama. Nggak mau. Next. Next. Dua. Itu 2, 10. 10. Cara mencegah penularan PMS. Nah, cara untuk mencegah penyakit menular seksual itu ada banyak sekali. Itu salah satu contohnya itu adalah menghindari hubungan seksual, dan jika melakukan hubungan seksual itu menggunakan alat pemanam. Satu. Udah tadi. Udah ya, 9. Kok kalian angkanya kecil-kecil terus ya? Bagaimana gejala orang terinfeksi? Nah, gejala terinfeksi HIV itu banyak banget, cuman dia tidak bisa dilihat secara fisik. Itu dia nggak pasti itu dia penyakit apa namanya, ciri-cirinya. Ada yang kayak dia tuh demam, imun tubuhnya tuh berkurang, cepat kelelahan, kemudian selangkangannya dia tuh membengkak, terus di rongga mulut tuh dia ada kayak jamur atau sariawan tuh banyak, itu jamur-jamur putih juga dia, terus susah menelan, batuk kering. Ketika kulitnya itu kayak Rom-rom merah. ya, itu termasuk HIV kan ya? Masuk, cuman dia itu tuh jarang banget ditemuinnya itu, karena dia kan kayak ngaruh juga ke setiap orangnya sih kalau nggak salah ya. Kayak jarang tuh ditemuin yang bintik-bintik merah, cuman yang paling sering itu adalah dia rongga mulutnya, itu udah pasti banget gitu karena Rongga mulutnya tuh kayak putih-putih gitu dia, Mel, kayak apa ya, kemarin aku sempat lihat itu di TikTok, sempat lihat di TikTok itu dia sampai luar, jamuran itu sampai luar ya, sampai sini itu kayak tapi ya kayak ileran dia. ya kayak ileran, cuman dia kayak putihnya tuh sampai sini kan, terus di dalamnya tuh dia ada sariawan tuh banyak banget, sampai aku juga sempat lihat orang luar kan, dia tuh sampai giniin lidah nih, giniin Itu sampai ke lidah ya? sampai, dan dia tuh giniin mana nih bibir bawah tuh, di bawah banyak kayak bintik-bintik sariawan dia, tapi itu dia belum ada jamurnya. Terus aku ngeliat ada yang ada jamurnya dan ada yang ada sariawannya. kan kalau misalnya anak bayi yang bintik-bintik putih-putih itu Beda, itu dia itu kan itu kalau dia anak bayinya tuh dia udah terkena HIV habis kan. memonya terus Terus HIV gitu. Cuman kan kalau anak bayi itu kita kan nggak tahu ya, kalau nggak bisa ngecek dia secara langsung, makanya kita cek dulu ke ibunya, buat teman-teman. ya. Oke,
Temen ibu positif, Anaknya udah positif. Tapi bisa dicek 5 tahun. Iya, cuman kemarin aku kalau nggak salah Intan bilang anaknya nggak pasti Angka kita tetap sama. nggak pasti. Dia nggak keturunan ya. Ini kita. Kalau misal ngelahirin anaknya Tadi beneran nggak sih? karena Aku di sini. dengan 17-nya filologinya atau anaknya itu lahir dengan cara Biasa tuh manual. Waduh, Turun di sini. Adi. Enggak, udah kalau yang normal mesti putih kan darah-darah. Tuh, angka kita loh selalu sama. Iya, kalian ini kecil-kecil angkanya. Oke. Berapa? Tuh. Intan, nah. aku challenge buat kalian ya. Kalian jawab ya. Belum. Ya, yuk sini dia. Ya, bedanya ada. Halo. Apa bedanya narkoba dengan nafsa? Nah, narkoba sama nafsa itu dia kalau dilihat dari apa namanya kandungannya itu nggak ada bedanya. Tapi narkoba itu dia diperuntukkan untuk kayak penyelidikan polisi gitu deh. Itu dia yang pakai kata-katanya. Ya, cuman kalau nafsa itu dia dipakai kayak dokter-dokter. Iya, dokter ya. Untuk penyebutan di Kesehatan, dokter. kesehatan. Sama dia, Tapi sama Sama namun beda narkoba. penyebutan. Ya, nafsa itu kan narkotika kan. Ada narkotika si Kototika. narkotika gitu. Jadi kayak masih satu kesatuan mereka. Cuman cara penyebutannya aja yang berbeda. Ini ada aku bentar loh. Dua. udah dijawab. Nanti. Aku juga mau ikut. Ya. 6. Yuk, Nam, apa tuh? Di barengan aja jalan ulang. Nomor 15. Bagaimana cara Membantu. Caranya adalah yang pertama itu yang paling pasti ajak dia ke tempat rehabilitasi. Rehabilitasi. Itu paling penting. Dan yang selanjutnya itu support system itu penting juga. Ya, betul sekali. Iya kan? Iya, Yang tukang kebaya belum turun. Aku Ibu. Ini Rendra Oke, kelihatan di sini. udah deh, aku ya. Siluetnya Rendra. aku pengen ngejelasin yang ganja-ganja. Hitam kak. Enggak curang. Aku mau Bangli ngejelasin. ada nggak? Aku mau ngejelasin yang ganja-ganja. Nggak, aku mau beli. 16. Apa? Ganjar. Ganja. Apa jenis narkoba yang paling berbahaya? Sadari. Jenis narkoba yang paling berbahaya itu Udah habis kemarin. Sadari ada dong, nggak boleh 5 beli yang lagi. paling banyak Itu hanya pajangan. diteliti ya. Itu yang namanya ada heroin, Hanya pajangan kemudian ada aja. fentanyl, terus ada Mendingan aja metamfemin. Nah, itulah pokoknya. Ada berbagai jenis ya Iya, berarti. banyak banget. Tapi yang paling sering diteliti yang banyak di dunia itu banyak Paling bahaya. Iya, yang paling Antara bahaya. 5 dari itu apa? 5 dari mana? Nanti mereka naik gitu ya? Cuman tuh kayaknya gini sih Mel, karena kan kayak nggak ada virus yang paling berbahaya dan enggak itu kalau semuanya lama-lama dibiarin kan semua semuanya kan jadi berbahaya. Next. Dibeli. Belum mandi. Next question Boleh enggak mandi? 34. 19 Tapi kalau mandi segar banget tau di. Bagaimana cara PMS menular itu dia melalui hubungan seksual udah pasti yang dilakukan oleh pekerja seks saja. Kemudian Protna. Kalau yang misalnya itu mereka udah suami istri kemudian mereka melakukan hubungan seks Gini. harus makan Enggak, ini minta mandi. Hubungan beresiko. ya itu Hubungan seksual nggak apa-apa kita lakukan, namun yang kita hindari untuk biar nggak terkena PMS itu adalah hubungan yang beresiko. Hubungannya apa? Yaitu hubungan yang tanpa pakai kondom, terus hubungan yang itu. Nah, ketika suami istri itu nggak pakai pengaman itu sama aja kan bakal iya menular jadinya. Iya. Kalau mereka berdua itu sama-sama udah tahu salah satu pasangannya atau kedua-duanya bahkan dia memiliki penyakit menular seksual. Kalau mereka nggak pakai kondom itu sama aja mereka membunuh diri sendiri. Sama aja. Jadi sebenarnya kan kayak baik itu suami istri atau enggak, hubungan seksual yang baik itu memang seharusnya pakai kondom kan. Cuman dalam konteks suami istri, bahkan sekarang generasi muda sekarang kan udah banyak yang terjerumus dalam hal-hal seperti ini kan. Kayak banyak banget yang mereka udah nggak hubungan seksual tuh kayak seakan-akan hal yang normal di mata mereka. Jadi sebenarnya itu tuh harus mereka menggunakan pengaman. Even itu di mata mereka normal, memang seharusnya pakai pengaman.
siapa sih yang pertama kali meneliti Tinggal penyakit virus yang seks juga. Minta bantu aku. Kenapa? Siapa sih yang pertama kali meneliti kok ada sih penyakit Siapa ya? Meneliti apa? Oh susah banget sih Mel. Meneliti. ya Aku nggak tahu, tapi Dokter. untuk virus HIV/AIDS-nya itu sendiri diawali atau berawal dari sebuah virus monyet yang ditemukan, kemudian dia itu menyebar ke manusia. Jadi monyet pertama dia dari